Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 6 kelas 12 IPS 2. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi genetik. Saya Nafa Amelia Kurnia akan menjelaskan tentang kromosom dan contoh soal beserta jawaban terkait kasus pembentukan asam amino. Dan DNA akan dijelaskan oleh Muhammad Mulyadi, RNA dan tahapan-tahapan proses sintetis protein akan dijelaskan oleh Wardatun-Nisa, alel dan gen akan dijelaskan oleh Az-Zahra Ramadhani, dan yang edit video ini adalah Atma Rizky Amrullah. Oke, apa aja sih yang termasuk ke dalam materi genetik? Yang pertama, ada kromosom, gen, alel, DNA, dan RNA. Itu semua adalah materi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Sekarang saya akan mulai dari kromosom. Apa sih yang dimaksud dengan kromosom? Kromosom itu adalah benda-benda halus berbentuk seperti benang yang tipis yang ada di dalam setiap sel tubuh kita yang punya inti sel. Ingat, ada beberapa sel di dalam tubuh kita yang tidak mempunyai inti sel. Jadi, kalau kita berbicara tentang kromosom, kromosom adanya di inti sel. Nah, bagaimana sih kromosom itu kita lihat dari strukturnya? Kita lihat dari bagian-bagian kromosom dulu. Bagian-bagian kromosom itu apa saja? Jadi, kromosom itu terdiri dari bagian yang utamanya ada yang panjang, adalah lengan kromosom. Yang di tengah ini bernama sentromer. Yang di dalam lengan kromosom namanya kromonema. Jika kromonema diperjelas, berbentuk seperti spiral. Pada beberapa bagian terdapat kristal atau bentuk yang menebal yang disebut dengan kromomer. Di dalam kromomer disebut dengan lokus. Lokus ini seperti ruangan-ruangan kecil. Di dalam lokus inilah terdapat materi genetik lain, yaitu gen. Selanjutnya ada lekukan yang namanya satelit, tapi dari semua kromosom ya. Kemudian di bagian ujung penyempit ini yang disebut dengan telomer. Telomer ini bertugas untuk mencegah supaya DNA di dalam kromosom itu tidak terurai kemana-mana. Dan yang kedua itu dia menjaga kromosom satu dengan yang lainnya itu tidak saling berdekatan atau menempel. Nah, sebenarnya komponen kromosom itu apa saja? Komponen dari kromosom itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu DNA, dan yang kedua itu adalah protein yang disebut dengan histone. Jadi sebenarnya kromosom itu tersusun dari dua komponen. Jadi DNA dan protein histone ini akan terangkat di dalam kromonema, jadi membentuk kromonema panjang. Itu adalah komponen utama kromosom. Jadi fungsi kromosom itu apa saja? Jadi fungsi kromosom itu sebagai pembawa informasi genetik, karena nantinya di dalam kromosom itu terdapat bentuk sifat yang namanya gen atau wadahnya gen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kromosom. Jadi bentuk kromosom di tubuh manusia itu bermacam-macam. Kalau berdasarkan letak sentromer itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tipe metasentrik. Nah, ini letak sentromer persis di tengah, jadi membentuk seperti huruf V. Dan yang kedua ada
ke submetasentrik. Letak sentromer sedikit bergeser jadi membentuk seperti huruf L. Yang ketiga ada akrosentrik. Letak sentromer lebih ke pinggir jadi berbentuk seperti huruf D. Yang keempat ada telosentrik. Telosentrik ini letak sentromer di pinggir jadi membentuk seperti huruf I. Dan yang kedua berdasarkan jumlah sentromer itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tipe asentrik. Tipe asentrik ini berarti tidak memiliki sentromer. Dan yang kedua ada tipe monosentrik. Kalau monosentrik itu berarti 100, berarti bila memiliki 100 sentromer. Dan yang ketiga disentrik, jadi memiliki 2 sentromer. Dan polisentrik ini artinya banyak, berarti banyak sentromernya. Dan yang ketiga berdasarkan bentuk itu dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama bulat, koma, batang, dan berbentuk seperti huruf L dan V. Nah, sekarang kalau berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada autosom. Autosom dituliskan dengan huruf A. Dan yang kedua ada gonosom. Gonosom dibagi menjadi 2, yaitu X dan Y. Oleh sebab itu, berkaitan dengan bagaimana menuliskan karyotipe kromosom pada sel tubuh manusia. Karyotipe kromosom dibagi menjadi 2. Yang pertama, kromosom haploid 1 terdiri dari 1 set. Kita tuliskan dengan 22A plus X dan 22A plus Y. Ini pada sel sperma, dan pada ovum itu adalah 22A plus X. Dan yang kedua itu diploid, kita tuliskan dengan 22AA plus XY, ini pada pria, dan 22AA plus XX ini pada wanita. Kromosom manusia itu adalah 23 buah, di mana paling banyak kromosom tubuh autosom jumlahnya 22 plus 11 adalah gonosom X atau gonosom Y. 23 buah autosom, yang satu adalah X. Pada sperma, kalau ovum itu seragam. Jadi ini adalah penjelasan tentang kromosom, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian DNA, struktur, ciri, dan lain-lain. Oke, baik, langsung saja. Di sini ada pengertiannya. Pengertian DNA adalah materi genetik yang ditemukan di semua makhluk hidup. Jadi dari hewan, manusia maupun yang lainnya. Dari bersel tunggal hingga multiseluler. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya, teman-teman. Ini. Terus yang kedua, ciri-ciri DNA. Ciri-ciri DNA ini pertama memiliki rantai panjang, yang kedua double helix atau berpilin ganda, yang ketiga susunan atas nukleotida dan nukleosida. Ada yang keempat, terdapat 2 jenis basa. Nah, basa pertama itu basa purin, yaitu adenin dan cytosine. Nah, yang kedua basa primidin, yaitu timin dan guanin. Yang kelima, berkaitan dengan atom hidrogen
Untuk ikatan antara A dan T berikatan dengan 2 atom hidrogen, sedangkan C dan G berikatan dengan 3 atom hidrogen. Nah, tadi ciri-cirinya. Sekarang struktur DNA-nya. Yang pertama, adenin nukleotida, adenin deoksibosa fosfat. Nah, yang kedua, guanin nukleotida, gulamin deoksikofosta. Nah, di sini kita bisa lihat gambarannya, teman-teman. Nah, terus yang ketiga itu sitosin nukleotida, sitosin deoksibosa fosfa. Keempat, timin nukleotida, timin deoksibosa fosfat. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, gambarannya. Ini gambarannya. Nah, tadi kan strukturnya. Sekarang macam-macam DNA. DNA memiliki berbagai macamnya. Yang pertama, aDNA mempunyai 11 basa perputaran lebih aktif dalam sel dibanding bDNA. Yang kedua, bDNA mempunyai 1 basa perputaran digunakan dalam replikasi RNA. Nah, yang ketiga, zDNA mempunyai 12 putaran dan digunakan dalam penerjemah RNA. Yang keempat, cDNA biasa dikenal dengan klon, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Oke, teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, zDNA mempunyai 12 putaran dan digunakan dalam penerjemah RNA. Yang keempat, cDNA biasa dikenal dengan klon, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Oke, teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RNA dan tahapan-tahapan proses sintetis protein. Pengertian RNA. RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Seperti DNA, RNA dirakit sebagai rantai nukleotida, namun tidak seperti DNA. RNA lebih sering ditemukan di alam sebagai untai tunggal yang melipat ke dirinya sendiri daripada untai ganda berpasangan. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek jika dibandingkan DNA. Berbeda dengan DNA yang umumnya dijumpai dalam inti sel, kebanyakan dari RNA terdapat dalam sitoplasma, khususnya di ribosom. Ciri-ciri dari fungsi RNA. Ciri atau karakteristik RNA diantaranya yaitu: 1. Selain di nukleus, RNA ditemukan pada sitoplasma, terutama dalam ribosom. 2. RNA memiliki bentuk rantai tunggal. 3. Kadar RNA tidak tetap dan memiliki fungsi sebagai sintetis protein. Fungsi RNA diantaranya yaitu: 1. Sebagai penyimpanan informasi. 2. Sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. Struktur RNA. Molekul RNA mempunyai bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen RNA juga dibedakan menjadi basa purin dan basa primidin. Basa purinnya sama dengan DNA, tersusun atas adenin A dan guanin G, sedangkan basa primidinnya berbeda dengan DNA yang tersusun atas sitosin C dan urasil U. Jenis-jenis RNA dibedakan menjadi 2, yaitu 1. RNA genetik, 2. RNA non-genetik. 1. RNA genetik
RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis, seperti yang dimiliki oleh DNA. Dan kata lain, RNA ini berfungsi sebagai DNA. RNA genetik ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA, seperti pada beberapa jenis virus. 2. RNA non-genetik. RNA non-genetik merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Pada makhluk hidup, kelompok ini di dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Berdasarkan letak serta fungsinya, RNA non-genetik dibedakan menjadi 3 macam, yakni RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. 1. RNA duta atau messenger RNA merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola cekatan pembentuk polipeptida. Fungsi utama messenger RNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Messenger RNA juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintetis protein. 2. RNA transfer merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari messenger RNA. Selain itu, transfer RNA berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Pada transfer RNA terdapat bagian yang berhubungan dengan kodon yang disebut antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. 3. RNA ribosom merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan ribosom RNA. Fungsi ribosom RNA sampai sekarang masih belum banyak diketahui, tetapi diduga memiliki peranan penting dalam proses sintetis protein. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengandalkan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang tertinggal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Alel adalah pasangan gen yang terletak dalam lokus bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk satu sifat tertentu. Susunan gen dan alelnya dalam kromosom homolog disebut genotipe. Ciri-ciri gen dan alel berdasarkan sifat dan peranan. Sifat gen yang pertama, dominan dengan ekspresif kuat yang dilambangkan dengan huruf besar. Yang kedua, setengah dominan dengan ekspresif di antara gen dominan resesif. Yang ketiga, gen resesif dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil. Peranan gen yang pertama, struktural yang metode protein enzim dengan ekspresi yang dikendalikan gen regulator. Yang kedua, gen regulator yang mengatur resesif gen struktural. Ciri-ciri alel yang pertama, genotipe bersifat homozigot jika keduanya alel identik. Yang kedua, heterozigot jika keduanya berbeda. Yang ketiga, berbeda salah satunya dominan dan yang lain resesif. Fungsi gen dan alel. Gen yang pertama sebagai jarak vertikal terdiri dalam kromosom. Yang kedua, membawa genetik dari generasi ke generasi. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan pertambangan dalam organisme. Alel menentukan tingkat kedekatan kekerabatan individu yang memiliki moyang yang sama, seperti pada anggota generasi hasil perkawinan kekerabat. Tahapan-tahapan proses sintesis protein. 1. Transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu transfer RNA, messenger RNA, dan ribosom RNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai messenger RNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Inisiasi atau permulaan, 2. Elongasi atau pemanjangan, 3. Terminasi atau pengakhiran. 1. Inisiasi atau permulaan. Tahapan inisiasi yaitu sebagai berikut. 1. RNA polimerase meletak pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. 2. RNA polimerase kemudian berikatan kepada kumpulan protein sehingga berbentuk
kompleks inisiasi transkripsi. 3. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. 2. Elongasi atau pemanjangan. Tahapan elongasi yaitu sebagai berikut. 1. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. 2. RNA akan membentuk pasangan basa adenin A atau dengan urasil U. 3. Terminasi atau pengakhiran. Tahapan terminasi yaitu sebagai berikut. 1. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. 2. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan messenger RNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. 3. Kemudian messenger RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. 2. Translasi. Translasi adalah sintetis polipeptida dari messenger RNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon ada 3 nukleotida. Pada urutan messenger RNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Translasi juga terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pembanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. 1. Inisiasi atau permulaan translasi. 1. Ujung messenger RNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui gantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. 2. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. 3. Kemudian transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Transfer RNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. Transfer RNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik messenger RNA dari sitoplasma menuju ribosom dan disusun menjadi protein. 2. Elongasi atau pemanjangan translasi. 1. Kodon yang dibawa oleh messenger RNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. 2. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama metionin. 3. Asam amino pertama metionin segera lepas dari ribosom. Transfer RNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. Transfer RNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon messenger RNA berikutnya. 4. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh transfer RNA. 5. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh ribosom RNA. Ribosom RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. 3. Terminasi atau pengakhiran translasi. 1. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop messenger RNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. 2. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. 3. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Halo guys, ketemu lagi sama saya
Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan pembentukan asam amino. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan tabel daftar urutan kodon dan asam amino berikut. Kodon CAU asam amino serin, kodon CCA asam amino prolin, kodon GGA asam amino glutamin, kodon GUG asam amino valin, kodon GCC asam amino alanin. Apabila urutan basa nitrogen DNA yang melakukan transkripsi adalah CAC, CCT, CGG, GGT, GTA, maka urutan asam amino yang terbentuk adalah A. Serin, valin, glutamin, alanin, prolin. B. Valin, alanin, glutamin, serin, prolin. C. Glutamin, alanin, valin, serin, prolin. D. Valin, glutamin, alanin, prolin, serin. Nah, sekarang kita lihat yang diberitahu adalah apabila DNA yang melakukan transkripsi. Berarti langsung saja kita ambil pada pasangan dari basa nitrogen ini yang nantinya menjadi RNAD atau RNAM yang mengandung kodon. Nah, kita lihat CAC. Pasangan CAC adalah, ini jawab CAC pasangannya. CAC pasangannya itu adalah GUG. CCT pasangannya adalah GGA. Dan selanjutnya pasangan dari GGT itu adalah GGA. GCC maksudnya. Selanjutnya CCA, CAU. Nah, inilah kodonnya yang melakukan transkripsi. Jadi kita lihat GUG itu adalah valin. GUG itu adalah valin, tuh valin kan. Habis itu GGA itu adalah glutamin dan GGC itu adalah alanin. Salah. Dan CCA itu adalah prolin. CAU itu adalah serin. Jadi di sini adalah pilihannya yang D. Ini dia guys jawabannya. Valin. Ini jawabannya ya. Jadi jawabannya valin, glutamin, alanin, prolin, dan serin. Terima kasih semua. Sekian dari kelompok 6. Maaf apabila penjelasan kami ini belum lengkap atau susah dipahami, khususnya dari soal yang saya berikan ini, karena saya juga baru mempelajari. Jadi mohon maaf ya jika misalnya masih banyak yang salah atau kurang jelas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.